Oke, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas selain itu, yaitu ada aturan penjumlahan, perkalian, kemudian ada yang namanya faktorial. Faktorial ini nanti sebagai prasyarat untuk materi setelah ini, oke? Nah, di sini tentang aturan penjumlahan, sebenarnya apa itu aturan penjumlahan? Jadi didefinisikan bahwa jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, di mana K itu menyatakan banyaknya cara sehingga K1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, K3 banyak cara pada peristiwa ketiga, dan seterusnya, sampai K ke N adalah banyak cara pada peristiwa ke N, maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah tinggal kita jumlahkan. K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan Kn. Oke, aturan penjumlahan sendiri ini terdiri atas 2 atau lebih kejadian. Nah, untuk mencari banyak pilihan hanya tinggal menjumlahkan jumlah kejadiannya. Karena aturan penjumlahan maka dijumlah. Oke? Nah, contohnya jika terdapat 2 kejadian, yaitu M dan N, maka total pilihan atas contoh tersebut yaitu M ditambah N. Supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Misalnya diketahui terdapat beberapa jenis transportasi yang menghubungkan dari kota Yogyakarta ke Surabaya. Jadi kita bisa naik bis, bisa naik travel, dan bisa naik pesawat. Nah, di sini ada 3 bis berbeda, 2 travel, dan 1 pesawat terbang. Berapa banyak cara untuk transportasi yang berbeda? Untuk memilih transportasi berbeda, untuk berangkat dari kota Yogyakarta ke Surabaya. Jadi kalau kita mau berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya, ini Ibu gambarkan ya. Kita bisa naik bis, ada 3 bis yang bisa kita pilih. Kita bisa naik travel, ada 2 travel yang bisa kita pilih. Dan kita bisa naik pesawat, tapi hanya 1 pesawat yang bisa kita pilih. Jadi banyak cara memilih transportasi berbeda untuk berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya berapa? Berarti, berapa banyak pilihan yang bisa kita pilih? Tinggal kita jumlahkan, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 6 cara. Oke, ini adalah tentang aturan penjumlahan. Selanjutnya tentang aturan perkalian. Nah, yang namanya perkalian berarti kita kalikan. Seperti apa konsepnya? Jika terdapat N peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan, jadi N peristiwanya ini terjadi berkelanjutan ya, di mana seperti tadi K1 adalah banyak cara peristiwa pertama, K2 adalah banyak cara peristiwa kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyak cara pada peristiwa ke N, maka banyaknya cara secara keseluruhan adalah K1 dikalikan K2 dikalikan K3, dan seterusnya hingga dikalikan Kn. Oke, jadi aturan perkalian itu terdiri atas 2 atau lebih kejadian juga, di mana cara mencari banyak pilihannya hanya tinggal mengalihkan jumlah kejadiannya. Karena aturan perkalian, maka kita kalikan. Nah, misalkan ada 2 kejadian yaitu M dan N, maka total pilihannya adalah M dikalikan dengan N, karena aturan perkalian. Untuk lebih paham, kita coba masuk ke soalnya. Di sini misalnya Elsa memiliki koleksi 2 buah gaun dan 3 buah tas. Jadi Elsa punya 2 buah gaun dan 3 tas. Pada saat ingin pergi ke pesta ulang tahun temannya, Elsa bingung berapa banyak cara yang dapat ia pakai atas gaun dan tas koleksinya. Dapatkah kalian membantu Elsa untuk menemukan berapa banyak cara ia memakai gaun dan tas koleksinya? Oke, jadi bedanya di sini dengan yang tadi adalah kalau tadi kita tidak mungkin berangkat dari Yogyakarta ke Surabaya secara bersama-sama naik bis dan travel, itu nggak mungkin. Jadi kita hanya boleh milih satu di antara 3 pilihan transportasi. Boleh pilih bis, travel, atau pesawat. Sedangkan di sini ini harus kita lakukan dua-duanya. Jadi kita harus memilih 2 kejadian ini secara berkelanjutan. Setelah kita memilih gaun, kemudian selanjutnya kita harus memilih tas. Oke, semoga bisa dipahami ya perbedaannya. Jadi di sini itu kejadian atau peristiwanya itu berkelanjutan. Setelah memilih gaun, kita memilih tas. Oleh karena itu, ini kita menyelesaikan soal ini menggunakan aturan perkalian karena peristiwanya berkelanjutan.
Gaunnya ada 2 pilihan, tasnya ada 3 pilihan, maka banyak cara memilih. Oh, ini belum Ibu ganti ya. Banyak cara memilih gaun dan tas berarti 2 karena gaunnya 2 dikalikan dengan 3 karena tasnya ada 3. Oke, jadi di sini banyak cara memilih gaun dan tas adalah 2 kali 3 yaitu 6. Oke, supaya ini salah ya, Ibu benarkan supaya nanti kalian nggak bingung. Jadi banyak cara memilih gaun dan tas adalah 2 kali 3 karena gaunnya ada 2 dan tasnya 3 maka 2 kali 3 yaitu 6. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke faktorial. Faktorial ini dinotasikan dengan tanda seru. Untuk setiap bilangan asli n, maka n faktorial didefinisikan sebagai n faktorial berarti ya sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 dan seterusnya hingga dikalikan 1, angka terakhirnya 1. Maksudnya seperti apa? Contoh, kalau ada 4 faktorial itu artinya sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi terakhirnya 1 ya. Kalau ada 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau ada 1 faktorial maka 1. Nah, di sini notasi Ibu kasih catatan bahwa 0 faktorial itu nilainya juga 1. Selanjutnya, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Diminta mencari nilai dari 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Caranya seperti apa? Kita jabarkan dulu. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang atas dan yang bawah kita coret. Jadi hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5 yaitu 210. Oke, dengan cara yang sama, kita bisa menyelesaikan contoh soal kedua. Di sini diketahui ditanyakan nilai dari n faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 faktorial. Nah, supaya memudahkan ini bisa kalian singkat seperti ini. Kalau kalian perhatikan yang Ibu coret ini adalah 4 faktorial ya. Berarti karena yang di bawah ini 4 faktorial, maka kalian bisa berhenti sampai angka 4. Sama halnya seperti ini, karena di sini paling besarnya 4 faktorial ya, maka bisa Ibu tuliskan 6 faktorial ini sebagai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Oke, dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1, 4 faktorial tetap karena kita mau coret. Jadi kita coret 4 faktorial dan 4 faktorialnya, tinggal 6 kali 5 dibagi 2 kali 1, yaitu 30 dibagi 2, yaitu 15. Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana contoh soal sehari-hari? Misalnya, ada 5 orang sahabat akan berfoto bersama secara berjajar. Jadi fotonya itu berjajar. Banyak posisi foto berbeda yang dapat mereka pilih adalah, oke, jadi karena mereka akan fotonya berjajar, berarti ada 5 orang yang akan berada pada satu garis atau sejajar. Untuk posisi pertama atau katakanlah ini yang paling kiri, itu kita bisa memilih 5 orang. Dari 5 orang itu kita bisa pilih satu ya. Kita bisa memilih satu dari 5 orang itu. Maka di posisi yang paling pertama ini, di posisi paling kiri ini kita bisa memilih 5 orang. Kemudian di kanannya kita hanya bisa memilih 4 orang. Kenapa hanya bisa pilih 4 orang? Karena kan satu orangnya sudah kita taruh di sebelah kiri, yang di paling kiri, oke? Dan seterusnya untuk posisi ketiga yang ada di tengah-tengah, kita hanya bisa memilih 3 orang. Oke, karena yang satu sudah di sini, yang satunya lagi sudah di posisi kedua. Dan seterusnya untuk posisi keempat berarti tinggal bisa memilih 2 orang, dan posisi kelima hanya bisa memilih 1 orang, sisanya. Oke? Jadi banyak posisi fotonya adalah tinggal kita kalikan semuanya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama halnya dengan 5 faktorial, hasilnya adalah 120. Jadi ini aplikasi dari faktorial pada contoh soal sehari-hari. Oke, sekian dari Ibu tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan faktorial. Silakan kalian pelajari kembali materinya dan setelah ini nanti kita bahas
latihan soalnya ya. Terima kasih.